Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Munkar dan Nakir adalah malaikat yang akan kita temui di alam kubur. Mereka akan menanyakan beberapa pertanyaan. Bisakah kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan bahasa yang kita pakai sehari-hari? Sebenarnya kedua malaikat itu menggunakan bahasa apa? Mengapa kita perlu mempersiapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di alam kubur? Malaikat Munkar dan Nakir diutus untuk menanyakan beberapa hal seputar ketuhanan, kenabian, dan hal penting lainnya kepada manusia saat berada di dalam kubur. Ternyata malaikat itu menggunakan bahasa sehari-hari yang digunakan oleh si ahli kubur semasa hidup. Hal ini sesuai dengan pendapat Syekh An-Nawawi Al-Bantani dalam Syarah Nuruz Zalam Aqidatul Awam. Beliau berkata, keduanya malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepada setiap ahli kubur dengan bahasa yang bersangkutan. Keduanya bertanya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Apa kiblatmu? Siapa saudaramu? Apa imammu? Apa jalan hidupmu? Apa amalmu? Dengan bahasa sehari-hari, ahli kubur akan bisa menangkap maksud pertanyaan kedua malaikat itu. Pendapat lain mengatakan bahwa kedua malaikat akan menggunakan bahasa Suryani. Selain itu, ada anggapan bahwa mereka akan menggunakan bahasa Arab. Hal ini dijelaskan oleh Al-Hafiz Jalaluddin Asyuti dalam Syarh As-Sudur. Beliau adalah cendekiawan Muslim Mesir pada abad ke-15. Beliau berkata, dalam kitab Fatawa, guru kami menjelaskan bahwa mayit akan menjawab pertanyaan di alam kubur dengan bahasa Suryani. Tapi saya tidak menemukan dalilnya. Al-Hafiz Ibnu Hajar ditanya soal itu, dan menjawab bahwa zahir hadis adalah dengan bahasa Arab. Boleh jadi pertanyaan jawaban itu sesuai dengan bahasanya mayit. Orang-orang yang beriman akan mampu menjawab pertanyaan keduanya dengan baik. Setelah melakukan tanya jawab, ahli kubur itu diminta untuk istirahat sampai waktunya dibangunkan. Hal ini sesuai dengan yang tertulis dalam Syarah Nuruz Zalam Aqidatul Awam. Orang mukmin menjawab keduanya, Tuhanku adalah Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Islam agamaku, Muhammad adalah nabiku, ia penutup para nabi. Ka'bah adalah kiblatku, orang-orang mukmin adalah saudaraku. Al-Quran adalah imamku, sunnah Rasul adalah jalan hidupku. Aku membaca kitabullah dan beriman serta membenarkannya. Kedua malaikat itu berkata kepada ahli kubur yang beriman itu, ketika mendapat taufik untuk menjawabnya, kau benar, tidurlah sebagaimana tidur para pengantin yang tiada dapat membangunkannya, kecuali orang yang paling mengasihinya. Orang-orang yang mampu menjawab pertanyaan dari kedua malaikat akan mendapatkan keistimewaan. Dari Barwah bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan orang beriman saat menjawab pertanyaan alam kubur. Maka ruh orang tersebut dikembalikan ke dalam jasadnya, lalu datanglah dua malaikat, kemudian keduanya mendudukannya dan bertanya, siapa Robmu? Ia menjawab, Robku adalah Allah. Keduanya bertanya lagi, apa agamamu? Agamaku Islam, jawabnya. Siapa orang ini yang telah diutus di tengah-tengah kalian? Dia adalah Rasulullah. Apa dasarmu? Saya membaca di Al-Quran, maka saya beriman dengannya dan membenarkannya. Setelah selesai dan dia mampu menjawab semua pertanyaan tadi, maka terdengar suara dari langit. Sesungguhnya benar apa yang dikatakan oleh hambaku, berilah ia kasur dari surga, pakaikan padanya pakaian dari surga, lalu bukakan baginya pintu menuju surga. Ia akan mencium bau surga dan kuburnya akan dilapangkan. Seseorang akan mendatanginya dan memberikan kabar gembira untuknya. Orang yang terbata-bata menjawab pertanyaan malaikat, kondisinya akan sangat berbeda dengan orang yang menjawab dengan lancar. Barwah bin Azib mengatakan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang orang kafir apabila telah dipendam dalam kuburnya. Beliau bersabda, lalu setelah itu rohnya dikembalikan ke dalam tubuhnya, datanglah dua malaikat, lantas mendudukannya dan bertanya, siapa Robmu? Dia menjawab, saya tidak tahu.
Keduanya bertanya lagi, "Apa agamamu?" Dia masih menjawab, "Saya tidak tahu." "Siapa laki-laki yang ini yang telah diutus di antara kalian?" "Saya tidak tahu," jawabnya. "Ia akan diberikan kasur dari neraka dan pintu neraka akan dibuka untuknya. Selain itu kuburnya akan disempitkan sehingga tulang belulangnya menjadi remuk. Keburukannya yang telah ia lakukan mendatanginya dalam wujud orang buruk rupa. Bagiannya jelek dan berbau busuk. Sosok itu datang membawa kabar buruk." Sahabat beriman, itulah penjelasan mengenai bahasa yang digunakan malaikat dalam kubur. Karena itu kita perlu mempersiapkannya. Hal ini telah menjadi peringatan dalam Al-Quran, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan hanya permainan dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, maka tidakkah kamu memahaminya? Al-Quran Surah Al-An'am ayat 32. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.